Baik, saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat Polri di Deli Serdang sekaligus terhadap mahasiswa dari UISU yakni Tengku Sehan. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alfian Syah di sana. Alfian Syah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Alfian Syah, terkait dengan kasus penganiayaan ini kan sudah terjadi sejak Februari lalu. Kemudian sekarang sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Ini sejauh ini seperti apa perkembangan kasusnya, Alfian Syah? Ya, baik rekan Ratu dan juga Tribuners. Ya, terkait kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Taruna Akmil ini, itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu, di mana kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Denpom 15 Medan, di mana kemarin kita sempat mewawancarai dan Denpomnya yang menyebutkan bahwasannya kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak mereka. Kendala yang dihadapi oleh Denpom sendiri saat ini adalah saksi kunci dari kasus tersebut, di mana dua orang wanita yang merupakan rekan dari si korban ini yang ketika itu berada di dalam mobil sampai sejauh ini tidak mau memberikan kesaksian begitu. Dan dia itu sekarang sudah berada di Jakarta dan tidak lagi di Medan. Pihak dari Denpom sendiri itu sudah sempat menyurati dan juga sudah mendatangi rumah dari saksi ini, namun mereka itu masih menolak memberikan kesaksian, sehingga penyidik sendiri tidak bisa menyimpulkan apakah memang benar si korban ini dianiaya oleh Taruna Akmil tersebut. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa sejumlah orang saksi, yaitu merupakan teman-teman dari Taruna ini yang mengarah kepada yang pelaku pemukulan itu merupakan adik dari Taruna ini bernama Jovan. Untuk kasusnya yang di Polrestabes Medan, karena ini ada dua laporan, korban sempat juga melaporkan ke Polrestabes Medan. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kasus laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak polisian. Pihak polisian nantinya akan juga memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Begitu, Ratu. Baik, kemudian ini disebutkan juga selain Taruna Akmil, terduga pelaku ini juga merupakan anak dari Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Seperti apa tanggapan dari Kompol Zulkarnain sendiri dalam kasus ini? Ya, kemarin memang kita sempat mewawancarai langsung ayah dari terduga pelaku ini yang merupakan Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Saat itu dia membenarkan bahwasannya anaknya ini terlibat kasus penganiayaan. Namun bukan anaknya yang saat ini menjalani pendidikan Taruna di Magelang, melainkan adik dari Taruna itu bernama Jovan. Dia mengakui bahwasanya si Jovan ini memang melakukan penganiayaan terhadap si korban. Motifnya itu memang masih seputaran asmara, di mana korban ini sering mengganggu pacar dari Taruna Akmil ini. Dia itu sempat bercerita kepada adiknya, hingga adiknya ini pun emosi, dan malam itu mereka itu berpas-pasan begitu mobilnya, sehingga adik Taruna ini yang si Jovan ini memberhentikan mobil dari korban dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobilnya. Nah, disitulah penganiayaan itu terjadi. Dan peran dari si Taruna ini, menurut ayahnya ini, saat itu hanya memisahkan karena mereka sudah terlibat pemukulan begitu adiknya, memisahkan adiknya dan membawanya kembali masuk ke dalam mobil. Begitu versi dari ayah si terduga pelaku ini.
Baik, kemudian jika dilihat dari kronologi yang diceritakan oleh Kompol Zulkarnain atau ayah dari terduga pelaku dengan kronologi yang disampaikan oleh korban, ini terdapat dua perbedaan cerita begitu ya, Alfiansyah. Kemudian bagaimana dengan pihak kepolisian menanggapi dua kronologi cerita yang berbeda ini? Apakah juga sudah melakukan pemeriksaan begitu terhadap terduga pelaku ataupun korban, Alfiansyah? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian itu belum ada memanggil saksi-saksi terkait kasus tersebut. Kasareskrim Polrestabes Medan mengatakan kedepannya akan memanggil begitu dan memeriksa sejumlah saksi dan juga pelapor dan terlapor untuk mencari tahu bagaimana kronologis dari kejadian ini. Uh, para saksi ini sudah sempat dipanggil itu oleh Denpom begitu. Denpom sudah melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi ini, namun hasil yang didapat oleh pihak penyidik Denpom itu memang merujuk kepada si Jopan ini yang melakukan penganiayaan. Saat ini kendala mereka itu karena dua saksi lainnya yang saat itu berada di dalam mobil korban itu masih tidak mau memberikan keterangan begitu, sehingga masih belum diketahui apakah memang taruna ini terlibat melakukan penganiayaan kepada korban atau tidak begitu. Baik, masih belum pasti ya apakah Taruna Akmil ini melakukan penganiayaan terhadap Shehan atau belum atau tidak begitu. Kemudian terkait dengan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak pelaku begitu sempat menawarkan uang damai begitu. Ini apakah benar, Alfiansyah? Ya, informasi itu memang kita dapat dari kedua belah pihak ya, dari keluarga si korban dan juga ayah dari terduga pelaku ini. Kemarin memang keluarganya korban ini sempat bercerita kepada kita bahwasannya usai kejadian memang keluarga dari terduga pelaku ini sempat menawarkan uang begitu. Awalnya itu 10 juta, kemudian 15 juta. Namun uang tersebut ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban menganggap mereka itu terlalu sepele begitu. Keterangan itu juga kita dapat dari ayah terduga pelaku ini kemarin. Memang menurutnya usai kejadian kedua pihak keluarga ini sempat bertemu begitu di sebuah kafe dan membahas akan ada perdamaian begitu malam itu. Namun karena pertemuannya itu di luar, tidak ada membawa surat segala macam, kemudian dia itu menawarkan besok untuk keesokan harinya lah akan dibuat surat tentang perdamaian itu. Namun keesokan harinya itu ayah dari terduga pelaku ini memang pengakuannya itu sempat memberikan uang begitu 15 juta melalui perantara mediasi. Namun uang itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini meminta uang sebesar 300 juta untuk uang perdamaian. Saat ini pengakuan dari ayahnya itu tidak menyanggupi nilai yang diminta oleh keluarga dari korban ini, sehingga dia menyerahkan proses penyelidikan itu kepada pihak Denpom dan Polrestabes Medan. Begitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan korban sendiri yakni Tengku Shehan ini seperti apa kondisinya saat ini pasca dianiaya begitu oleh terduga pelaku? Ya, pasca mendapatkan penganiayaan itu memang pengakuannya itu dia sering sakit kepala karena dari hasil ronsen yang kita lihat kemarin itu memang ada seperti tulang tengkoraknya itu agak bergeser begitu. Selain itu dia juga mendapatkan luka di bagian pelipis mata yaitu 4 jahitan dan juga di wajah akibat dipukul oleh terduga pelaku ini. Saat ini kondisinya itu masih trauma dan juga dia mengaku kuliah itu sempat terganggu karena kondisinya itu yang sering sakit kepala. Gitu, Ratu. Baik, kemudian terkait dengan dua terduga pelaku sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Apakah sudah ada kabar begitu dari mungkin dari pihak keluarga terduga pelaku atau mungkin dari keluarga dari pihak korban atau dari teman-teman dekat terduga pelaku, Alfiansyah?
Ya, untuk terduga pelaku Jopan ini kita belum mendapatkan informasi ya dia bagaimana kondisinya saat ini. Namun untuk si Taruna ini menurut pengakuan ayahnya ini sudah kembali ke Magelang begitu untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan Akmil di Magelang. Si Akmil ini diantarkan oleh ayahnya itu di hari Minggu, tepatnya itu 1 hari setelah kejadian. Dia pun saat ini sudah berada di Magelang begitu untuk mengikuti pendidikan lanjutan dari Akmilnya begitu. Baik, kemudian mengingat kasus ini yang sudah terjadi pada Februari lalu, kemudian hingga saat ini juga masih belum menemui titik terang begitu siapa pelaku sesungguhnya dan apa hukumannya juga masih belum dibeberkan begitu oleh pihak kepolisian. Apa harapan dari pihak keluarga korban, Alfiansyah? Ya, harapan dari pihak keluarga yang seperti yang kita wawancarai kemarin itu memang mereka itu meminta keadilan dari laporan tersebut agar kasus tersebut bisa diungkap oleh pihak penyidik. Namun setelah kita singgung kemarin apakah bersedia untuk berdamai, mereka mengaku memang lebih memilih kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan begitu, karena mereka menganggap selama kasus tersebut tidak ada etikat baik begitu dari pihak terduga pelaku ini. Gitu. Baik, terima kasih Alfiansyah atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.